Belanja ke Fish Market di Gading Serpong Selasa di Jepang, pilihannya lengkap banget. Salmonnya juga fresh banget tuh, sebesar ini mereka impor sendiri. Ikan seger tuh, lihat dari matanya, sama tuh insangnya, merah banget, seger banget, fresh. King crab 1.900.000, ada uni 600.000. Ikannya lengkap tuh, lihat salmon lengkap banget. Ih, seru banget nih, banyak-banyak yang fresh. Ikannya juga lengkap, ada black cod, sea bass, ada halibut, kerang, udang, cumi, oktopus, semua seafood ada. Ini salmonnya yang sashimi grade juga ada, kita cobain ya. Kemarin aku juga beli sausnya dari mereka, ada teriyaki, goma, sama mirin. Aku mau bikin salmon bowl, nasinya kita pakai mirin dulu. Kita bikin giant salmon bowl. Salmonnya kemarin aku beli yang sashimi grade, kita susun aja di atas nasi. Kita kasih tobiko, atasnya ikura. Kasih saus teriyaki. Ini salmonnya fresh banget, lihat nih. Kita cocolin saus goma ya. Wah, ini salmonnya fresh banget, guys. Enak banget masuk mulut lu, mer. Peletus-peletus di mulut. Tadi aku kasih saus teriyaki ya. Jadi ada rasa asin-asin manis gurih gitu loh. Wah, ini salmonnya enak banget sih. Ini saus gomanya juga enak loh, guys. Ini perpaduan sempurna nih. Kalian kalau mau sashimian di rumah, pesan aja salmonnya di Makisi Premium Fish Market. Bagus banget salmonnya. Jadi. Udah sedia es batu 10 kilo. Ide buat buka puasa sekampung. Nutrijel kopi, Nutrijel avocado, Nutrijel cincau, Nutrijel kelapa muda, wah, selasi, sagu mutiara, nangka, krim susu, terakhir keju parut. Jadi kita aduk. Ide buat buka puasa bareng. Es teler ngopi jelly, serop biur. Enak banget nih, kita cobain langsung digayung aja. Enak banget sih, segar nih guys. Tuh, warnanya cantik, jelinya. Kayak pakai buah alpukat beneran guys. Ada kenyal-kenyalnya lagi. Tuh kan, kayak kelapa muda beneran kan. Teksturnya aja mirip banget sama daging kelapa muda asli. Harumnya juga, pakai cincau lagi. Kenyal-kenyal juga cincaunya. Ada rasa kopinya, Nutrijel kopi. Ternyata es teler pakai Nutrijel kopi cocok juga nih. Aku kasih tahu cara bikinnya yuk. Pertama masukkan keju oles, creamer, SKM, susu evaporasi, terus kita blend sampai halus. Sekarang kita masak Nutrijel rasa avocado dan cincau. Ikutin aja sesuai petunjuk, boleh tambah gula pasir kalau mau. Cetak, kalau udah padat yang cincau potong kotak-kotak, yang avocado kita kerok pakai sendok, jadi kayak alpukat gitu loh. Sekarang kita masak Nutrijel yang kelapa muda. Ini juga ikutin petunjuk aja. Nah, kita tambah air, terus terakhir tambahkan santan. Masak sampai mendidih, cetak, kalau udah keras kita kerok pakai kerokan kelapa muda. Nanti jadinya percis daging kelapa muda. Sekarang kita bikin Nutrijel kopi jelly. Sama ya, masak aja sesuai petunjuk sampai mendidih, terus cetak. Kalau udah dingin, kita potong kotak-kotak, tapi ini aku pakai cetak. Sekarang tinggal kita susun di wadah. Masukkan semua jelly yang udah kita bikin. Tinggal tambah biji selasi, sagu mutiara, potongan nangka, dan keju parut. Kalian mesti cobain bikin sih, ini keren banget. Semua cuman modal Nutrijel aja, nggak usah susah-susah cari bahan yang lain. Begini aja, takjil kalian auto jadi enak. Ini mesti bikin sih, es teler tapi ngopi. Cocok buat buka puasa. Kalau bikin banyak, bisa buat bagi-bagi atau buat acara buka bersama. Nutrijel kaya serat, kaya manfaat. Sotomi dengan daging terbanyak sih. Dagingnya tuh sengkel lagi, jadi pasti lembut nih. Nih, risolnya juga bikin sendiri. Ini katanya best seller juga nih, cari bisa sampai 250. Hari ini si Bubung mainnya jauh ke Villa Bandara. Mau cobain sotomi Sultan. Halo. Ini mana ciamenya? Ini ciamenya. Aku mau cobain sotominya. Legend emang dari tahun berapa? Tahun 2000. 26 tahun ya. Apa istimewanya, Ci? Porsinya Sultan, dagingnya wow. Aku biasa 30 kilo 25. Kalau hari Minggu 35 kilo. Jadi berapa porsi tuh? 200 lebih mah ada lah. Ada sop iga, ada soto daging, ada sop daging. Satu porsi sebanyak ini 48.000 nih katanya, tapi dagingnya banyak banget loh nih, lihat nih. Ah, ini sotomi dengan daging terbanyak sih. Dagingnya tuh sengkel lagi, jadi pasti lembut nih. Dia rasanya gurih, soft tapi ngaldu gitu loh. Nah, ini kan tadi agak manis dikit kuahnya. Aku kasih jeruk seger-seger gitu. Ini dagingnya sih juara. Karena sengkel jadi ada sedikit kenyal-kenyal. Jadi nggak peset sama sekali ya. Soalnya digadoin juga enak nih. Lumayan garing tapi bukan yang keras. Nah, kata Ciame suruh cobain soto tangkarnya enak juga. Ini dagingnya malah lebih besar-besar potongannya tuh. Dempanya harum guys. Ini agak kuning-kuning tuh katanya ala Tangerang tadi. Cobain dagingnya, empuk. Soto tangkar juga enak. Nah, ini tadi nih, lumpian dut, renyah banget kulitnya. Terus dia ada bumbu kacangnya nih. Enak isinya sayuran. Ayo cobain sotomi Ciame. Sotomi Ciame. Baksonya toeng-toeng tuh. Nih guys, baksonya ini fresh ya, baru bikin nih, langsung bikin di sini tuh. Ada yang gede-gede ini, ada isi dagingnya. Nah, kita udah sampai yuk. Mau beli bakso. Kita mau jajan bakso. Masuk. Udah lama ya jualan ini ya? 35 tahun udah. Resepnya, Ci. Iya. Umur boleh gak? 80.
Rahasianya makan bakso ikan kali ya? Iya. Udah dari umur berapa bikin ini? 40 lebih ya. Iya, Setiap hari ayang bikin? Iya. Wow. Berapaan, Ci? Kalau bakso isinya 13.000, kalau bakso polosnya 4.000 satu biji. Masih ngebul, dia springy, bouncy gitu ya. Numpang makan di rumah orang. Tapi jangan salah ya, ini cuma penerima pesanan doang loh, nggak bisa makan di sini loh. Ya aku penasaran banget sih, ini gede banget. Ini teksturnya guys, springy banget. Halus terus garing gitu loh, kenyal-kenyal gitu. Oh ini dalamnya ada kaldu-kaldunya. Enak-enak. Terus dalamnya kan daging cincangnya itu pas lagi ya. Dia kayak juicy-juicy gitu loh. Kan kita cobain yang ini nih. Dia udah gurih dan ini teksturnya sih kayak padat tapi sebenarnya empuk tuh, nggak ada lubang-lubang ya. Terus dia ikannya berasa banget nih, tapi nggak amis gitu loh. Wangi aja. Pakai ikan ekor kuning katanya tadi yang premium. Yang mau pesan bakso ikan hoe. Nanti aku tulis nomor teleponnya. Gara-gara pengen teh ini, jadi deh habis 9 juta makan di sini. Tapi ini bukan sembarangan teh. Sebetulnya ini sup sih, namanya kungfu sup. Penyajiannya lucu, kayak di poci teh. Tapi memang yang diminumnya terutama supnya. Isinya sebetulnya macem-macem. Ada daging ayam, ada jamur, ada buah-buahan. Tapi semua rasanya itu udah pindah ke supnya. Manis, gurih, umami, refreshing. Pokoknya ini sup terenak yang pernah aku minum. Sayang mahal aja sih. Menu kedua keluar 3 macam barbecue. Ada pork belly, chashu, sama bebek. Aku suka pork belly sama bebeknya sih. Menu ketiga beef short ribs, ini juga favorit. Beefnya lembut banget kayak udah di slow cook gitu, tapi nggak sampai yang hancur. Sausnya mirip-mirip saus tiram gitu ya, terus ada lobaknya. Lanjut ke berapa ini, menu keempat ya, udang gandum. Oke lah, ini udangnya besar-besar, udah dikupasin terus dagingnya manis. Lanjut, ini yang bikin tagihannya mahal nih, ikan kerapu. Satu kayak gini tuh 1,8 juta. Rasanya ya oke aja sih kalau yang ini. Malah ini aku lebih suka nih, rice crispy lobster, salah satu favorit aku di sini. Ini enak parah, supnya umami dari lobster. Rice crispy-nya kasih tekstur kers. Makan sayur dong ya, kita pesen choy sam. Terus rasanya tuh kayak belum kenyang, jadi pesen lagi packing duck. Ini bagian kulit biasa udah di wrap, terus udah gitu dagingnya dimasak kayak gini. Nanti kita makannya pakai sayur selada. Yang ini aku malah lebih suka dagingnya deh, kebalikan. Biasa kan malah aku lebih suka kulitnya. Dessert ada bebek lucu, tapi ini bukan pesanan aku. Pesanan aku yang mango sego. Ini enak ya, mangganya manis, creamy, terus ada seger-seger dari pomelo. Nama restonya Li Feng di Mandarin Oriental. Ini sehat banget nih, dan ayamnya udah empuk banget. Hasil masakan hari ini, masak ayam tanpa air, tapi airnya banyak. Siapin sawi putih, kita potong-potong. Susun langsung di atas pan, terus apel potong-potong sama susun juga di atas sawi putih. Baru 2 macam guys, tambahin satu lagi bawang bombay, iris-iris susun di atas apel. Habis itu kita taruh ayam di atasnya, 1 ekor utuh. Terakhir jahe diiris-iris, ini optional sih kalau jahe mau pakai boleh, enggak juga nggak apa-apa. Habis itu tutup terus masak, kalau udah mendidih apinya kecil aja, jangan terlalu besar. Kuahnya bening, ada minyak-minyak ayam sedikit, warnanya agak coklat. Ini sehat banget nih, dan ayamnya udah empuk banget. Nah guys, ini sehat banget loh. Gak pakai minyak, airnya juga kaldu asli dari dianya nih, keluar semua nih. Dari apel, sawi putih, bombay, Dan ini kalau kalian lebih lama, dia lebih empuk ya. Tapi apinya jangan besar-besar, jadi masaknya tuh memang agak lama. Api kecil sampai keluar air semua, dan ayamnya matang sampai dalam. Dagingnya juga. Ya ayamnya sebetulnya biasa aja sih. Kaldunya tuh di kuahnya itu. Tapi ayamnya ini lembut nih jadinya nih. Lembut tapi nggak banyak gitu. Supnya, kita cobain supnya. Oh manis. Berarti ini apelnya manis ya tadi ya. Ini aku cuman kasih garam aja dikit. Jadi ada manis dan ada gurihnya. Cobain yuk. Main ke Tangerang demi cobain kepala kakap. Katanya malah ada yang dari Bekasi sampai ke Tangerang demi cobain ini. Yuk, ini Bu, resepnya Ibu nih. Udah lama Bu jalan. Udah lama. Dari gadis. Ya enggak lah, 24 tahun, Neng. 24 tahun, langsung buka di sini. Enggak, di bawah situ, pinggir jalan itu 14 tahun, di sini baru 10 tahun. Oh, dari pinggir jalan ke sini. Berarti maju ya, Bu ya. Babat apa daging? Ya, campur aja babat daging. Ini udah datang semua nih makanannya. Jagoannya ini nih guys, kepala kakap. 55.000, kepala kakapnya lumayan besar. Masaknya tuh kayak bumbu kuning gitu loh, kayak kuah kuning. Ada rawitnya, ada daun bawang. Terus ini kayak full rempah gitu tuh. Harum rempah sih, dia gurih-gurih gitu loh guys. Aku pikir bakal ada asam-asam, enggak sih? Gurih aja. Terus ini kayaknya udah digoreng nih. Jadi kayak ada harum-harum bekas goreng gitu loh. Tuh, dagingnya tebel loh. Daging kepala ikannya lembut guys. Nggak ada amis ikannya. Rempahnya khas. Ini favorit juga di sini, ikan nila pecak. 1 ekor utuh gitu loh guys. Sama, dia ada cabai-cabai rawitnya gitu. Ini ada bawang juga. Ini apa, kencur kali ya? Nah ini ada asam-asam gitu guys. Asam-asam rempahnya kuat. Seger ini, seger. Bening tapi berasa bumbu ya. Ini juga udah digoreng tuh. Kelihatannya udah digoreng ikannya. Ini ekornya yang enak nih guys kalau ikan goreng nih. Tuh, kenyang. Yang banyak diburu orang juga ini nih, bakwan udangnya. Gede ukurannya tuh guys. 10.000 ini.
Gigitnya garing, tapi tengahnya sih nggak sampai yang garing banget. Makanya pakai sambal nih. Sambalnya tadi bikin dadakan. Nah ini tadi aku pesen karena penasaran, belum pernah nyoba oseng daging babat. Ini khas Betawi kayak gini ya. Dagingnya empuk, bumbunya medok, agak asin dikit sih. Warung Betawi Barkum Kakap. Ke Bandung demi cobain lotek yang pakai cobek raksasa 65 kilo. Ini gede banget cobeknya, dapat dari mana? Ordernya dari Sumedang, Berapa kilo ini? kurang lebih di 65. Sehari berapa kilo di kacangnya, Mas? Untuk kacang lotek kurang lebih di 12 kiloan. Weekend biasanya bisa nyampe ke 30-an. Lihat deh, kacangnya tuh sampai 1 ember dan ini tuh padat, berat. Karena rame, kacangnya tuh udah disiapin diulek dulu ya, sampai 2 orang yang ngulek. Kalau ada yang pesen, baru diracik sesuai pesanan, mau pedas atau enggak. Aku pesen lotek, agak mirip gado-gado. Sayurannya tuh udah direbus, terus pakai lontong sama tahu. Ini semua bahannya nanti diadukin ke bumbu kacang ini. Ini 1 porsi lumayan banyak sih. Jadi kalau lotek tuh matengan ya. Ini wangi kencurnya nih strong banget nih, bumbunya medok, enak. Bumbu kacangnya tuh kental banget. Di sini juga ada rujak buah. Buah-buahannya tuh seger-seger. Ada kedondong, nanas, bengkuang, belimbing, timun, pepaya muda, mangga, jambu, lengkap juga ya. Ada 8 macam buah. Ini rujaknya lihat porsinya gede banget, 22.000, terus dialasin daun pisang, jambu. Ada kedondong, seger-seger. Yang mau cobain lotek rujak Edi Mustika Sari di Bandung. Ini loh demi pangsit ini guys. Tuh, lihat gemoy-gemoy gitu pangsitnya. Berburu pangsit sampai ke pelosok. Pangsitnya banyak banget, sehari bikin berapa? Sekitar 800 deh. Bikin sendiri semua nih? Iya. Ini idenya dari mana? Idenya ya dulu nonton YouTube lah. Kita dapat inspirasi ya Ci ya. Terus kita coba bikin, alhamdulillah. Aku mau pesan yang paling favorit apa, Bu? Sekarang sih ya Ci yang lagi rame tuh pangsit crispy tumis. Satu lagi? Satunya yang crispy yang digoreng aja, dicocol pakai saus. Ada juga yang pangsit basah. Ci coba itu ya. Dua-duanya saya bikinin. Ya udah boleh. Coba 3 macam ya. Ini yang pangsit crispy tumis. Jadi dia udah digoreng dulu ya, terus ditumis lagi. Tuh ada mie-nya segala nih, nyemek-nyemek gitu loh. Ini pakai bumbu halus, pakai saus-sausan gitu. Ini pangsit basah nih. Wah, ini pakai bakso yang ini. Ada kue tiaw. Menarik loh ini loh. Ini juga pakai bakso. Iya. Oh iya ada baksonya. Ya baksonya juga nih. Nah ini pangsit gorengnya nih. Oh lembutnya banget. Enak guys, dia kulitnya empuk kenyal, dagingnya tebal juga, dagingnya tebal gurih. Ini yang tempat lain nggak ada nih, crispy tumis. Jadi yang tadi yang kriuk-kriuk gitu loh, ini ditumis kayak gini. Udah berbumbu, dia walaupun crispy-nya itu jadi agak empuk ya, tapi nggak sampai ledeh gitu, masih ada crispy-nya dikit. Enak deh. Ini bumbunya manis asam gurih gitu guys. Mirip mie nyemek, tapi ini ada manisnya. Unik deh rasanya khas. Kalau suka yang rebus-rebus nih, ini yang rebus sama kue tiaw. Kayaknya ini pasangan serasi nih. Jadi nyemek-nyemek, liar-liar gitu loh. Rebus juga enak loh guys, dua-duanya enak. Ini pakai kue tiaw lebih cocok aku bilang sih. Kalau bumbunya sama ya, dua-duanya ya. Yang mau cobain pangsit goreng Bu Tin. Dagingnya besar banget. Lidahnya siapa nih? Ususnya. Panjang banget. Nah, makannya tuh pakai buras atau ketupat. Ketupatnya sehari katanya bisa sampai 300 piece. Kita bawa ketupatnya nih buat dimakan. Dapat rekomendasi Coto Makassar enak deket bandara, katanya langganan pramugari. Yuk kita cobain. Wah, rame nih. Ya, udah lama di sini. Dari 10 tahun lebih. isiannya ada apa aja? Kalau jeroan ada limpa, ada hati, jantung, ginjal, usus, babat, sama daging. Aku mau campur deh. Berapa ya satu porsi? Satu porsinya 40. Di sini tuh makannya nggak pakai nasi ya. Dia pakai buras sama pakai ketupat. Nih, aku pesannya yang campur ya. Segala ada nih. 40.000 satu porsi. Aku pakai buras deh. Buras katanya lebih gurih, ada santannya. Pekat guys. Pakai jeruk-jeruk. Sambalnya kental tuh. Dikit aja dia takut pedes. Rempahnya pekat, kena jeruk, asam-asam seger, enak banget. Cobain dagingnya. Makannya gini guys, pakai buras. Gurih sama gurih. Ini bumbu-bumbuannya medok banget sih guys. Kasih emping lah. Makin enak pakai emping. Terus ini jero-jeroannya tuh empuk-empuk semua terus nggak bau. Coto Makassar, warung Daeng. Dari semua coto yang aku coba, ini sih yang paling enak. Mirip Makassar. Iya. Oh, ini dari Makassar nih? Iya, asli Ci. Orang asli Makassar bilang ini paling enak.